Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi tim doa kami, tim doa Yabes 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya adalah meraih mimpi. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-45. Kitab Kejadian pasal 41 ayat 37, firman Tuhan katakan, "Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, 'Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?' Kata Firaun kepada Yusuf, 'Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau telah menjadi atau engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu.'" Lalu firman Tuhan juga melanjutkan dengan, "Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, 'Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.' Sudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan menggenakannya pada jari Yusuf. Dipakaianyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, 'Hormat!' Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, 'Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir.' Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca kisah tentang Yusuf, tetapi ada kisah-kisah yang lain yang sangat menekan kehidupan Yusuf. Tetapi di sini ada beberapa hal yang dimiliki Yusuf sehingga dia dapat meraih mimpinya. Kita tahu bersama Yusuf itu adalah seorang pemimpi. Yusuf itu adalah seorang yang mimpinya tercapai, mimpinya dia dapat diraih, ya, tentu dengan roh Allah. Hal pertama yang dimiliki Yusuf sehingga dia dapat meraih mimpinya, yaitu Yusuf mentaati orang tuanya. Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 12. Kejadian pasal 37 ayat 12, firman Tuhan katakan, "Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, 'Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.' Sahut Yusuf, 'Ya Bapa.' Kata Israel kepadanya, 'Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku.' Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lanjutkan ya dengan firman Tuhan yang ada. Nanti saya akan jelaskan. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya." Nah, Bapak Ibu Saudara,
di sini kita bisa perhatikan hal pertama yang dimiliki oleh seorang Yusuf, ya, adalah dia mentaati orang tuanya. Kita tahu bersama bahwa orang tuanya yang bernama Yakub yang kemudian namanya menjadi Israel. Nah, di sini ternyata Yusuf itu bukan hanya seorang yang punya defensif yang kuat, ya, dia bukan hanya punya defensif yang intens, tetapi dia ini adalah orang yang adalah pribadi yang benar-benar mentaati orang tuanya, ya. Dengan dia mencari mencari kakak-kakaknya, ya, saudara-saudaranya. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tuh taat kepada orang tuanya. Kan mungkin saja dia bisa berpikir dong, nah, pasti nih kakak-kakak saya sudah merencanakan, ya. Atau mungkin kita berpikir bahwa Yusuf punya pikiran positif. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bersama cerita tentang Yusuf di mana dia menceritakan mimpinya yang kemudian saudara-saudaranya itu menyembah berkas-berkasnya. Artinya Yusuf akan menjadi seorang raja di Mesir. Artinya Yusuf akan menjadi orang yang ternama, orang yang dikenal, orang yang familiar. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus meraih mimpi-mimpi dengan kekuatan Tuhan. Ya, tentu ini adalah hal yang luar biasa ketika kita mentaati orang tua. Yang mentaati orang tua di sini adalah ketika kita menyadari bahwa orang tua juga itu adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik kita. Nah, hal yang kedua yang dimiliki oleh seorang Yusuf sehingga dia dapat meraih mimpinya, hal yang kedua adalah Yusuf tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu, tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, mungkin saja ketika Yusuf melakukannya dengan perempuan ini, maka itu tidak akan diketahui oleh suaminya, ya. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf tidak berbuat jahat di hadapan Tuhan. Dia menghindar, ya. Dia menghindar. Dia lari dan dia tidak mau melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah kejahatan yang mau menimpa dia. Dia tahu itu adalah kejahatan yang tidak perlu dilakukan. Ya, kejahatan yang tidak mungkin dia lakukan. Ya, bisa saja dia melakukan hal itu, ya. Dan majikan atau tuannya ataupun mungkin istri atau suami dari Potifar itu nggak tahu, tetapi dia sangat paham bahwa Tuhan itu nggak senang dengan hal seperti itu. Tuhan itu nggak suka dengan hal-hal yang merusak visinya, yang merusak mimpinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, ya, di hadapan Tuhan, ya. Mungkin saja orang lain nggak tahu apa yang kita buat. Mungkin saja orang lain tersembunyi, ya, di hadapan orang lain, tetapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga, ya, ada cara atau ada hal yang ketiga yang dimiliki oleh seorang Yusuf ketika dia meraih mimpinya. Hal yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf memiliki roh Allah. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan begini. Dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37, firman Tuhan berkata bahwa usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami bahwa Yusuf ini orang yang penuh dengan roh Allah. Dia itu punya relasi, ya, dengan Tuhan. Dia itu tahu berdoa, dia itu tahu mengenal, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana dia dituntun oleh nenek moyangnya, ya, dituntun oleh mereka untuk dapat mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki roh Allah. Roh Allah di sini bisa saya sebut ruah, ya. Ruah itu bisa berarti nafas Allah, atau bisa berarti juga angin, ya. Di sini Yusuf memiliki roh Allah, ya. Roh Allah ini yang tinggal dalam hidupnya, yang ada dalam hidupnya itu membuat dia
dapat meraih mimpi-mimpinya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki Roh Allah, mimpi apa yang tidak akan tercapai? Semua mimpi yang berkaitan dengan perkenan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan membuat engkau sukses. Tuhan akan memberikan engkau have success. Jadi Bapak Ibu Saudara akan melihat perkenan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaan Bapak Ibu akan sukses, dalam usaha Bapak Ibu akan sukses, dalam segala hal, dalam bersosial juga akan sukses. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara memiliki Roh Allah. Maka dari itu, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.